Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Edo Eka Putra, NIM 2301010181. Di sini saya akan mempresentasikan UAS mata kuliah Integrasi Aplikasi Korporasi yang diampu oleh Bapak Sopingi MKom dari Universitas Duta Bangsa Surakarta. Teknik integrasi aplikasi ada beberapa macam. Tentu untuk yang pertama yaitu integrasi berbasis API atau Application Programming Interface, yaitu komunikasi antar aplikasi dilakukan melalui API yang menyediakan antarmuka bagi sistem lain untuk berinteraksi. Contohnya ada REST API, GraphQL, dan SOAP. Untuk kelebihannya yaitu fleksibel dan mudah digunakan, mendukung komunikasi real-time, dan cocok untuk integrasi cloud dan mobile. Untuk kekurangannya, yaitu memerlukan dokumentasi dan pengelolaan versi API yang baik. Untuk teknik yang kedua, yaitu integrasi berbasis database, yaitu beberapa aplikasi berbagi akses ke satu basis data atau saling membaca dari database yang lain. Contohnya yaitu sistem ERP dan aplikasi pelaporan berbagi database yang sama. Untuk kelebihannya, data konsisten dan langsung diakses. Untuk kekurangannya yaitu rentan terhadap konflik data dan perubahan struktur database, dan menimbulkan tight coupling antar aplikasi. Yang ketiga yaitu integrasi berbasis middleware, yaitu menggunakan perangkat lunak perantara atau middleware untuk menjembatani komunikasi antar aplikasi. Contohnya ada Message Queue atau MQ, ada ISB atau Enterprise Service Bus, ada Apache Kafka. Untuk kelebihannya, yaitu mendukung skala besar dan arsitektur terdistribusi, dapat menangani integrasi sinkron dan asinkron. Untuk kekurangannya, konfigurasi kompleks dan memerlukan infrastruktur khusus. Untuk yang keempat, integrasi berbasis layanan. Setiap fungsi aplikasi dibungkus sebagai layanan yang dapat diakses oleh aplikasi lain melalui protokol standar. Untuk contohnya ada web service SOAP, ada RESTful services. Untuk kelebihannya, reusabilitas layanan tinggi dan interoperabilitas antar platform. Untuk kekurangannya ada overhead komunikasi bisa tinggi. Untuk teknik yang kelima yaitu integrasi berbasis file. Aplikasi saling bertukar data melalui file. Misalnya ada CSV, XML, JSON yang disimpan di folder bersama atau FTP server. Untuk contohnya, ada aplikasi keuangan mengimpor data transaksi dari file Excel. Untuk kelebihannya, mudah diimplementasikan dan tidak memerlukan koneksi langsung antar sistem. Untuk kekurangannya, adalah yaitu tidak real time dan rentan kesalahan format dan duplikasi data. Untuk yang keenam, ada integrasi robotic process automation, yaitu menggunakan robot perangkat lunak untuk meniru interaksi manusia dengan antarmuka aplikasi. Contohnya ada bot yang menyalin data dari email ke sistem ERP. Untuk kelebihannya, tidak perlu mengubah aplikasi lama. Untuk kekurangannya, ada tidak efisien untuk skala besar dan rentan jika ada perubahan antarmuka aplikasi.
Untuk teknik yang terakhir ada integrasi cloud-based, yaitu layanan cloud yang mengelola integrasi antara aplikasi dan data secara otomatis. Untuk contohnya ada Zapier, Mulesoft, Microsoft Power Automate. Untuk kelebihannya, cepat diimplementasikan dan cocok untuk integrasi SaaS. Untuk kekurangannya, yaitu ketergantungan pada vendor pihak ketiga dan biaya bisa bertambah seiring pertumbuhan data. Untuk contoh integrasi di aplikasi yang sudah saya buat, yaitu yang pertama ada integrasi multi database antara aplikasi SPMB dan Siakat. Integrasi ini dilakukan antara SPMB dan Siakat, yaitu sistem penerimaan mahasiswa baru dan sistem akademik. Kedua aplikasi ini berjalan secara terpisah, namun perlu saling berbagi data, khususnya data program studi dan jenjang pendidikan yang ada di sistem akademik. Dalam implementasinya, aplikasi SPMB tidak melakukan duplikasi data, melainkan mengakses langsung database Yakat menggunakan fitur multi-database connection di Laravel. Dengan pendekatan ini, aplikasi SPMB dapat menampilkan pilihan program studi secara real-time dari Siakat saat calon mahasiswa mengisi formulir pendaftaran. Hal ini memungkinkan data tetap konsisten, terpusat, dan terhindar dari redundansi. Untuk demonya, yaitu kita login menggunakan akun pendaftar. Untuk codingnya, di sini di config database sudah melakukan setting integrasi dengan database Yakat. Di sini database utamanya yaitu ada SPMPUDB. Dan di sini di setting config database kita mengintegrasikan data dengan database Yakat UDB. Seperti ini untuk settingannya. Di sini ada model Siakat jenjang pendidikan. Eh, ini yang koneksinya dengan Siakat dan mengambil data di tabel jenjang pendidikan dengan primary key-nya ID jenjang didik. Untuk yang model Siakat program studi, di sini mengambil dari tabel program studi dengan primary key-nya kode prodi. Untuk contohnya di aplikasi, di sini ada formulir pendaftaran, yaitu untuk yang form pilihan program studi. Ini mengambil dari database Yakat di tabel di tabel di tabel
jenjang pendidikan sama program studi. Ini coba kita pakai akun pendaftar di formulir pendaftaran. Di sini ada pilihan program studi, yaitu ada dua, S1 Sistem Informasi dan D3 Manajemen Informatika. Ini tadi mengambil dari database Yakat. Untuk program studinya ada Sistem Informasi dan ada Manajemen Informatika. Untuk jenjang pendidikannya ada D3 dan S1. Itu untuk yang contoh pertama. Untuk yang contoh kedua, yaitu ada integrasi internal dengan role dan permission. Eh, di sini di aplikasi ini menggunakan manajemen role dan permission, menggunakan package seperti Spati dan filamen Breezy. Hal ini memastikan bahwa setiap modul atau menu yang diakses pengguna telah terintegrasi dengan sistem otorisasi, sehingga hanya pengguna dengan hak akses tertentu yang bisa mengakses data atau fitur tertentu. Untuk codingnya di sini ada di formulir pendaftaran, yaitu yang bisa mengakses halaman ini hanyalah dengan role pendaftar. Ini role-nya pendaftar, ada muncul formulir pendaftaran. Coba kita login menggunakan admin. Di sini tidak ada eh, formulir pendaftaran karena admin tidak diizinkan untuk mengakses halaman tersebut. Itu adalah contoh integrasi yang kedua. Untuk integrasi yang ketiga, di sini ada integrasi API pada aplikasi keuangan SIGEU. Eh, untuk contoh integrasi kedua ini diterapkan pada aplikasi SIGEU yang dibangun menggunakan Node.js dan Express. Aplikasi ini menyediakan antarmuka berupa REST API yang dapat digunakan oleh aplikasi lain atau oleh pihak front-end untuk mengakses data-data keuangan seperti COA. Untuk integrasi ini diuji menggunakan Postman dan memungkinkan aplikasi klien melakukan operasi create, read, update, dan delete terhadap data melalui HTTP request. Dengan pendekatan ini, aplikasi keuangan menjadi lebih fleksibel karena dapat terhubung dengan berbagai platform, termasuk sistem pelaporan atau sistem keuangan lainnya. Untuk contohnya di sini ada ada di SIGEU.db, di folder model ada coa.js, yaitu di sini adalah query untuk memasukkan ke dalam database, yaitu ada
kode dan nama COA. Untuk database-nya di SIGEU ada yang di COA, ini ada kode sama nama COA. Dan di sini ada root-nya, ini menggunakan Express. Di sini ada routernya ini, menggunakan JSON. Ini di halaman COA. Nanti ada pesan berhasil tampil atau gagal tampil. Kita lanjut di Postman-nya. Di Postman-nya seperti ini. Misal kita mau menambah COA. Di sini coba kita menambahkan untuk kode 2, kode 3. Nama COA-nya misal kita send. Oh, sebentar. Ini belum saya konekkan. Belum saya konekkan sebentar. Nah, di sini koneksinya berhasil. Kita coba jalankan. Oh, berarti ini harus login dulu. Kita send. Untuk ini tokennya kita kopikan ke sini. Dan kita send. Nih, berhasil ditambah, yaitu kodenya 3 untuk nama COA-nya gedung. Kita coba di tampil COA di sini.
Kita mengganti kotaknya dulu. Nah, terus kita send. Nih, kode 3, nama ceweknya Gedung ini berhasil tampil. Dan itu adalah contoh integrasi yang ketiga. Mungkin hanya itu yang dapat saya contohkan. Ada 3 tadi. Untuk yang pertama tadi, integrasi database antara SPMB dan Siakat. Dan yang kedua, ada eh, manajemen role, yaitu dengan hak akses yang bisa membatasi membatasi role tersebut dalam tampilan. Dan untuk yang integrasi yang ketiga, ada integrasi API, REST API untuk contohnya untuk COA ini tadi. Sekian yang dapat saya sampaikan untuk tugas UAS ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih telah telah menonton dan mendengarkan paparan dari saya. Salam moving, UDP unggul. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.